What's up guys, welcome back to my channel Arman Arfati. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada, semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan melihat nih teman-teman, yang mana ada salah satu peristiwa fenomena alam yang memang terjadi banjir nih di salah satu daerah di Pulau Sumatera, dan yang mana di situ adalah tempat atau basis dari pendukung para paslon 01 Pak Anies Baswedan. Namun entah nggak tahu kemana Pak Anies Baswedan malah keluyuran ya, gak jelas di live TikTok. Jadi kita lihat dulu videonya seperti apa sih. Cek bersama videonya. Yang turun langsung mengulurkan tangannya, merangkul kalian semua, khususnya sahabatku, saudaraku di Padang. Ini bukan aku mengolok-ngolok atau apa ya kan, seharusnya menjadi introspeksi diri orang yang selama ini kau rendahkan. Nah ini nih teman-teman ya, ini adalah salah satu apa namanya ya mungkin jadi inspirasi atau salah satu, bukan cuma isu-isu belaka nih teman-teman ya, yang mana kemarin sempat di Sumatera itu atau di Padang itu mengalami musibah banjir ya teman-teman, dan yang terjun langsung dan juga orang-orang yang datang ke sana pertama kali adalah konsolidasi relawan Prabowo distribusikan 4 ton beras dan 700 kasur dan tempat tidur dan air bersih untuk korban banjir bandang di Demak. Belum dilantik aja Pak Prabowo udah gercep banget mengirim bantuan melalui distribusi Gerindra dan relasi relawan Prabowo. Minimal janji manis dulu lah Pak. Tapi ini minimal janji manis dulu lah Pak, tapi ini mah langsung dibuktikan, bukan omong-omong. Mantap katanya di sini teman-teman ya. Ya, kita hanya sebatas menampilkan saja nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih. Kau hina meskipun belum dilantik resmi menjadi seorang presiden, dia sudi rela turun langsung ke lapangan dan memberi bantuan kepada saudaraku yang di Padang. Ini catatan penting nih. Ketika terjadi bencana di Sumbar, Pak Prabowo langsung mengirimkan bantuan pribadi dan perintahkan Gerindra Sumbar untuk turun ke lapangan. Ini teman-teman ya. Buat kalian semua para pemuja 01 yang selalu memuji mengagungkan seorang abah, di mana abah saat terjadi bencana, di mana saat kalian membutuhkan uluran tangannya, dia malah sibuk dengan kegiatannya live TikTok setiap hari, setiap malam. Bukan malah memperhatikan kalian, malah junjungan kami Bapak Prabowo Subianto yang sudi turun langsung. Meskipun selama ini kau hina, kau rendahkan, beliau adalah sosok pemimpin yang paling ikhlas, mengulur tangannya, memberi bantuan dengan duit pribadinya, ya kan? Kalau abah gimana? Catatan penting ini seharusnya buat kalian semua. Sadarlah, kau itu hanya dibodoh-bodohi. Alah telah jabang bejan angel loh. Piye yo carane nyadarno pendukung 01 iki yo? Yang dipuja-puja selama ini, dikatakan Imam Mahdi, orang yang bersih, orang yang suci, orang yang alim, orang yang selalu merangkul. Tapi di saat para pendukungnya lagi kena musibah, malah dia sibuk dengan kegiatannya live TikTok
dengan kegiatan itulah dia akan melupakan kalian. Hei, sadarlah kalian, sadarlah bro, jabang bayi jangan angel. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya, bahwa salah satu daerah di Indonesia ini mengalami musibah yang tak terduga, yaitu musibah alam banjir ya yang terjadi di Kota Padang. Dan ini banyak sekali bermunculan dari para relawan para pendukung Prabowo ya, karena memang waktu itu mungkin Prabowo langsung menerjunkan beberapa bantuan kepada para korban nih teman-teman. Kita lanjut lagi nih. Daerah Sumatera Barat memenangkan 01 saat pemilu. Daerah Padang memenangkan Bapak Anies Baswedan. Daerah Sumatera Barat menjunjung tinggi Bapak Anies Baswedan. Tapi saat Anda terkena musibah, tegur sedikit. Siapa yang menolong Anda? Prabowo Subianto. Siapa yang mengulurkan tangannya? Junjungan 02. Siapa yang merangkul Anda saat Anda terkena musibah? Orang yang Anda rendahkan, mungkin yang Anda hina. Saya bersedih, saudara saya terkena musibah. Saya menangis, saudara saya mengalami musibah. Tapi yang mau saya tahu adalah, kemana orang yang Anda banggakan, junjungan Anda, yang Anda agung-agungkan? Apa sibuk dengan kegiatan dia? Live, TikTok. Yang turun langsung ke lapangan adalah Prabowo Subianto. Yang mengulurkan tangan dengan uang pribadinya adalah Prabowo Subianto. Padahal dia belum sah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah, jangan sesali keputusan yang sudah kalian buat. Sekarang saatnya mendukung Bapak Prabowo. Saatnya mendoakan Bapak Prabowo agar cepat dilantik, agar semua saudara-saudara kita yang mengalami musibah bisa dibantu oleh Bapak Prabowo. Salam toleransi untuk orang Padang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin berbuka puasa. Semangat. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya, yang mana seruan dari paslon 02, pendukung paslon 02 yang memang mungkin merasa bagaimana ya, ketika daerah, di salah satu daerah yang kena musibah dan dominan kepada salah satu paslon yang memang notabene-nya selalu merendahkan Pak Prabowo, dan paslon tersebut tidak bisa menghadiri dan tidak bisa melihat semua, tidak bisa membalas semua kebaikan dari yang sudah dipilih, seperti itu ya. Jadi paslon 02 menyerukan seperti itu. Dan di sini ada satu teman yang mana masih ada saja yang memang masih belum puas dan masih belum percaya nih bahwa pasti ada hak angket, dan masih minta untuk hak angket dan juga semacamnya. Jadi apa kejawaban dari Bapak? Apa jawabannya, kita lihat bersama nih. Televisi, silahkan mau angket, silahkan mau makzulkan, silahkan mau apapun, silahkan. Katanya demokrasi, katanya kekuasaan di tangan rakyat, silahkan. Dan itu nggak akan merubah hasil. Nih ya, berdasarkan undang-undang tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Jokowi selesai masa tugasnya. Itu undang-undang yang nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek, nggak bisa diapa-apain. Itu undang-undang berlaku. Terus hari itu kalau nggak ada yang dilantik, apa yang terjadi? Pecah nih negara dong, nggak ada kekuasaan dong. Mungkin nggak yang dilantik Amin? Nggak mungkin. Yang dilantik Pak Anies nggak mungkin. Mungkin nggak yang dilantik Pak Ganjar? Nggak mungkin, karena mereka adalah peserta yang kalah
pasti yang dilantik Pak Prabowo. Para elit udah tahu. Para elit udah tahu semua urusan ini. Tapi mereka masih terus goyang-goyang. Biar apa? Biar kelihatan masih kerja sampai akhir. Biar tidak mengecewakan para bohir. Biar tidak mengecewakan para penyandang dana. Tentang isu yang ramai saat ini, apabila dipaksakan sekali putaran maka akan terjadi kekisruhan. Siapa yang ngomong? Banyak di Nggak ada yang ngomong begitu kecuali lu kali. Nggak ada yang begitu. Nah, ini kan apa kemenangan Prabowo, Bang? Mau curangnya berapa? Nih saya kasih tahu ya teman-teman yang masih punya pikiran sedikit aja deh, pikiran jangan banyak-banyak. Ada berapa sih TPS? 820.310 TPS. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Terus mau bilang apa? Mau bilang curang? Oke, curangnya berapa? 1000 TPS. Ambil semua buat Amin. Ya. 2000 ambil semua buat Ganjar. 5000 TPS ambil semua curangnya. Sono semua ambil semua. Suaranya ambil semua. Tidak akan mengurangi persentase Pak Prabowo. Kalau ada 8.200 TPS curang semua, itu baru mengurangi 1%. Kesimpulannya apa? Kalah-kalah aja. Oke, terkait perhitungan cepat ini kan Prabowo udah menang nih, Pak. Tanggapannya? Harapannya Semua orang-orang intelektual yang masih punya pikiran, itu intelektual yang masih punya pikiran, siapapun orang itu pasti tahu quick count itu adalah sebuah metode yang diakui dunia. Kalau sekarang gini, quick count nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, saksi nggak dipercaya, Bawaslu nggak dipercaya, Timnas nggak dipercaya, Timses nggak dipercaya. Inilah strategi Prabowo Gibran bisa unggul di Pilpres. Kampanye digital yang dilakukan 02 saatlah kekinian, pakai AI dan karakter gemoy, bikin anak muda 18-35 tahun makin penasaran. Hinaan kayak Samsul belimbing sayur, jadi bahan kampanye yang seru, bikin orang pada notice. Gibran yang suka nyambung sama hobinya anak muda, jadi pusat perhatian banget buat yang muda-muda. Para pendukungnya selalu kreatif, nggak klise. Ide-ide mereka selalu bikin surprise, jarang pakai hal negatif buat nge-bash yang lain. Kampanyenya nggak cuman orasi, 02 selalu beda. Acaranya banyak, temanya nggak biasa, beda dari yang lain. Ada juga kekuatan diam-diam dari para silent majority. TNI Polri, ASN, lansia yang nggak bisa terang-terangan dukung. Mereka juga penting banget. Pak Prabowo yang suka sosial banget, banyak orang jadi suka. Dia juga sering bantu orang, jadi banyak yang dukung dia. Ajudan Pak Prabowo, terutama Mayor Teddy, jadi viral dan menarik perhatian kaum hawa untuk dukung Prabowo Gibran. Jangan lupakan peran Bobby Kartanegara, kucing Pak Prabowo. Punya banyak fans loh. Pak Prabowo yang suka pelihara binatang, fans binatang, jadi ikut dukung. Foto-foto Pak Prabowo muda bikin banyak orang penasaran dan suka. Jadi makin kenal sosoknya, jiwa besar, dan cinta tanah airnya. Didukung artis papan atas banget, jadi fans mereka lebih cenderung dukung Prabowo Gibran. Wibu, pecinta budaya Jepang, di Indonesia nomor 3 terbanyak di dunia loh. Gibran, banyak dukungan dari mereka. Prabowo Gibran didukung koalisi partai besar, jadi kekuatannya besar banget. Kalau Pak Jokowi udah restui, pasti pendukung Jokowi bakal ikut merapat dukung Pak Prabowo. Relawan banyak dan terorganisir dengan baik, jadi suara untuk 02 banyak banget. Tema kampanye biru langit yang ceria bikin visual kampanyenya Prabowo Gibran enak dipandang. Kisah romantis Pak Prabowo dan Ibu Titik bikin banyak wanita atau ibu-ibu terbawa perasaan. Semoga bisa bersatu lagi. Pak Prabowo yang nggak pernah hina lawan malah banjir dukungan, apalagi pas dikasih nilai 11 dari 100 dan 5. Jadi banyak yang pindah dukung 02, seru banget kan? Bagaimana pendapatmu? itulah tadi ya teman-teman ya, taktik dan juga strategi atau juga mengapa di Prabowo Gibran unggul dari paslon yang lainnya ya. Banyak sekali ya memang hal-hal yang unik di situ. Oke, sampai jumpa di video Arman Al-Fatih selanjutnya. Bye.